قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan 9 hari puasa sunnah pada bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah akan tiba 22 Juli 2020. Pada 9 hari pertama bulan tersebut, umat Islam disunahkan untuk berpuasa. Rasulullah SAW memang menganjurkan umatnya untuk banyak beramal soleh pada bulan Dzulhijjah, sebab pahalanya sebanding dengan orang yang mati syahid di medan perang. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang amal solehnya paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bertanya para sahabat, sekalipun jihad fisabilillah wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, sekalipun jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar atau jihad fisabilillah dengan dirinya dan hartanya kemudian tidak kembali. Berikut puasa yang disunahkan pada bulan Dzulhijjah. Pertama, puasa 1-7 Dzulhijjah. Keutamaan puasa pada 7 hari pertama Dzulhijjah ini pernah disabdakan Rasulullah SAW. Sebagian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hari pertama Dzulhijjah adalah hari di mana Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa pada hari pertama itu, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Hari kedua Dzulhijjah ialah hari di mana Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam dengan mengeluarkannya dari mulut ikan. Siapa yang berpuasa pada hari itu, seakan-akan dia telah beribadah selama setahun penuh, tanpa disertai kemaksiatan sekejap mata sekalipun. Hari ketiga ialah hari dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan mengabulkan doanya. Hari keempat ialah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu akan diselamatkan dari kesengsaraan dan kemiskinan. Hari kelima ialah hari kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu akan terbebas dari kemunafikan dan siksa kubur. Hari keenam ialah hari Allah membuka pintu kebajikan bagi para nabi-nabinya. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan memandang dengan pandangan rahmat dan tidak akan disisihkan. Hari ketujuh ialah hari ditutupnya pintu-pintu jahanam dan tidak akan dibuka kembali sebelum hari ke-10. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan menutup 30 pintu kesusahan dan kesukarannya, serta membuka 30 pintu kesenangan dan kemudahan. Kedua, puasa Tarwiyah. Pelaksanaannya pada hari ke-8 Dzulhijjah. Masih mengutip sabda Rasulullah SAW sebelumnya, barang siapa yang melaksanakan puasa ini, besar pahalanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Tarwiyah dan Arafah merupakan puasa untuk memperingati kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau bermimpi menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Demikian ditulis oleh Nur Sholihin dalam buku pintar puasa sunnah dan wajib. Ketiga, puasa Arafah.
Puasa yang dilaksanakan pada hari ke-9 Dzulhijjah ini disunahkan bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Puasa Arafah ini menghapus dosa-dosa 2 tahun, setahun yang silam dan setahun yang akan datang. Dan puasa hari Asyura itu menghapus dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Hari ke-10 adalah Hari Raya Kurban. Siapa yang menyajikan kurban pada hari itu, maka mulai tetesan darah pertama yang menetes, Allah akan mengampunkan baginya dosa-dosanya dan dosa keluarganya. Orang yang memberi makan orang mukminin pada hari itu atau bersedekah dalam suatu sedekah, niscaya akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan aman. Dan timbangan amalnya pun akan lebih berat melebihi gunung Uhud. Demikian diriwayatkan dalam kitab Majaalis. Dikisahkan dari Sofyan Ats-Tsauri, ia mengatakan, suatu ketika saya hendak berkeliling di perkuburan muslimin di kota Barza pada malam-malam Dzulhijjah. Tiba-tiba ada sebuah cahaya pada kuburan seorang laki-laki. Saya berhenti memperhatikannya. Tiba-tiba ada suara nyaring berkata, "Hai Sofyan, engkau harus melaksanakan puasa pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Niscaya akan diberikan kepadamu cahaya yang seperti ini." Demikian dinyatakan dalam kitab Zubdatul Wa'idin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satunya adalah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat, dan beliau juga diutus oleh Allah untuk seluruh jin di alam semesta. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya beliau hanya disuruh untuk umatnya saja, bukan untuk umat yang lainnya. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW dengan membawa kitab suci Al-Quran, lalu mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka neraka jahanamlah yang tepat untuknya. Agama Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Begitu pula dengan Al-Quran. Kitab suci umat Islam ini adalah kitab sebagai penutup kitab-kitab terdahulu. Kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran juga sebagai pedoman untuk seluruh umat pada semua zaman, bukan hanya untuk umatnya Rasulullah, tapi untuk semua umat para nabi. Begitu pula dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Dan seandainya ada seorang nabi yang masih hidup, maka tidak ada pilihan lain. Mereka harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Hal ini serupa dengan sebuah hadis, yaitu ketika Umar bin Khattab waktu itu membawa selembaran kitab Taurat, lalu diketahui oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata kepada Umar, "Wahai Umar, seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, maka tidak ada pilihan lain. Dia harus mengikutiku." Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang yang mengaku dia adalah nabi di zaman sekarang ini, maka itu adalah kebohongan yang nyata, dan itu adalah perbuatan yang syirik, karena tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup dan nabi akhir zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.